Sekarang materi kita tentang analisis regresi. Jika dalam suatu penelitian kita sudah memperoleh data dari sampel yang kita ambil dari populasi, sekarang data-data tersebut akan kita olah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jika yang kita inginkan merupakan suatu bentuk hubungan ya, maka sangat cocok jika data tersebut kita olah dengan analisis regresi. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas atau independen dengan satu peubah tak bebas atau terikat atau dependen. Dalam penelitian, peubah bebas biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas. Ya, untuk lebih jelasnya, antara masalah peubah bebas dan peubah tak bebas, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama adalah hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kita lihat hubungan ini, ya hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi kualitas produk ini dipengaruhi oleh lamanya kerusakan mesin. Ya, mungkin saja semakin lama kerusakan mesin maka kualitas produknya semakin meningkat. Atau sebaliknya, jika semakin lama kerusakan mesin, maka kualitas produknya semakin kecil ya. Jadi karena kualitas produk ini dipengaruhi oleh kerusakan mesin, maka dikatakan bahwa kualitas produk tersebut merupakan variabel terikat ya. Variabel yang terikat oleh variabel bebas. Sesuai dengan pernyataan tadi, dalam penelitian, peubah bebas biasanya peubah yang ditentukan oleh si peneliti. Jadi untuk lamanya kerusakan mesin, dia adalah variabel bebas, maka variabel bebas ini bebas diberikan oleh si peneliti. Berapa lamanya? Ya, untuk masalah kerusakan mesin, jadi berapa lamanya kerusakan mesin ini, ya. Contoh yang kedua adalah hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, ya. Jadi, output yang diproduksi ini dipengaruhi oleh jumlah pekerja. Jadi otomatis output yang diproduksi merupakan variabel independen atau terikat dan jumlah pekerja merupakan variabel bebas ya. Bisa saja sedikit kita berikan untuk jumlah pekerja atau bisa banyak. Sedangkan untuk outputnya dipengaruhi oleh jumlah pekerja tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Jadi cacat produksi ini dipengaruhi oleh suhu ruangan ya. Jadi cacat produksi merupakan variabel dependen dan suhu ruangan merupakan variabel independen. Dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas yang biasanya kita simbolkan dengan X ya, dengan satu peubah tak bebas yang disimbolkan dengan Y mempunyai persamaan, Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel responsi atau variabel akibat atau dependen ya. Kemudian X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. Dan A ini merupakan konstanta, sedangkan B koefisien regresi atau kemiringan. Yang besaran responsi yang di mana dipengaruhi oleh besaran responsi yang ditimbulkan oleh variabel independen. Kemudian untuk nilai A dan B-nya bisa kita ketahui ya. Jadi bisa kita cari untuk nilai A-nya rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurang sigma X, kemudian dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan ya. Untuk N-nya merupakan jumlah sampel, kemudian untuk X-nya adalah variabel terikat dan untuk Y-nya adalah variabel terikat dan X-nya adalah variabel bebas. Kemudian untuk B merupakan N dikali sigma XY, kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ya.
Ya, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana ya. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana, kemudian identifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau responsi. Kemudian yang ketiga, lakukan pengumpulan data, kemudian hitung X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, dan total dari masing-masingnya. Tadi X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Kemudian hitung A dan B berdasarkan rumus ya. Kemudian sebutkan model persamaan linear sederhananya, kemudian lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat ya. Ini tergantung soalnya, untuk yang terakhir bisa saja diminta atau tidak. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya agar lebih jelas. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Ya. Sesuai dengan langkah-langkah analisis regresi, yang pertama kita lakukan penentuan tujuan ya. Sesuai dengan soal, tujuannya adalah memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi variabel penyebab dan akibat ya. Itu sangat jelas ya. Kalau misalnya untuk variabel penyebab atau variabel bebasnya adalah suhu ruangan, kemudian variabel akibatnya adalah jumlah cacat produksi. Karena jumlah cacat produksi ini dipengaruhi oleh suhu ruangan ya. Jadi jumlah cacat produksi adalah variabel terikat. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data ya. Jadi data akan diambil sesuai dengan sampelnya ya. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari. Ya, ini adalah datanya ya. Jadi pada hari pertama rata-rata suhu ruangannya 24 dan jumlah cacatnya 10. Untuk hari kedua rata-ratanya 22, kemudian jumlah cacatnya 5. Kemudian untuk hari ketiga 21 dan jumlah cacatnya 6 dan seterusnya ya. Ini sampai jumlahnya 30 hari. Kemudian langkah berikutnya adalah hitunglah nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Jadi kita menghitung nilai X kuadrat. Ini tadi adalah X kuadrat ya untuk rata-rata suhu ruangan. Berarti setiap nilainya kita kuadratkan. Yang pertama adalah X kuadrat, berarti 24 kuadrat, berarti hasilnya adalah 576. Kemudian 22 kuadrat hasilnya adalah 484, kemudian 21 kuadrat adalah 441. Kemudian terus kita cari sampai diperoleh. Kemudian kita sigmakan ya, kita jumlahkan hasilnya adalah 16.487. Kemudian begitu juga dengan Y-nya ya, Y-nya dikuadratkan berarti 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat adalah 100. Kemudian 5 pangkat 2 adalah 25 dan seterusnya dan jumlahkan lagi. Kemudian kita kalikan X dan Y, berarti 24 kali 10 sama dengan 240, kemudian 22 kali 5 berarti 110, dan 21 dikali 6, 126, dan seterusnya. Setelah diperoleh, kita jumlahkan lagi ya, hasilnya adalah 6.861. Setelah semua jumlahnya diperoleh, masukkan ke dalam rumus A dan B ya. Untuk yang pertama adalah untuk menghitung konstanta A ya. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Tadi sigma Y ya. Kita sudah memperoleh sigma Y, maka hasilnya adalah 282. Kemudian sigma X kuadrat ya. Kita lihat berdasarkan perhitungan kita tadi ya. Untuk sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat hasilnya adalah ini 16.487 ya.
Kemudian kita lihat lagi untuk sigma X, kemudian sigma X dikali Y, masukkan setiap nilainya, kemudian kalikan dulu ya, kalikan dulu 282 dikali 16.487, kemudian kalikan 699 dikali 6.861, setelah diperoleh baru kurangkan ya, dikalikan dulu, jangan kurangkan dulu karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Kemudian begitu juga dengan yang di bawah, kalikan dulu N-nya jumlah sampelnya adalah 30, kemudian jumlah sigma X kuadratnya adalah 16.487, sedangkan sigma X adalah 282 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah sigma X ya, bukan 699 ya, 699 dikuadratkan. Hasilnya baru cari hasilnya, kemudian kurangkan ya, yang ini dikurang ini, dan setelah itu diperoleh atas, diperoleh bawah, baru bagikan, diperoleh nilainya minus 24,83 untuk A. Kemudian begitu juga dengan B-nya ya, cari nilainya pada setiap tabel yang tadi, kemudian masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh hasilnya 1,45, kemudian masukkan ke dalam persamaannya. Ini adalah model persamaannya tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, A-nya sudah kita cari tadi, yaitu minus 24,38, kemudian untuk B-nya adalah 1,45, masukkan X-nya. Nah, inilah hubungan antara model hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Terkadang pada soal yang dicari hanya hubungan ini saja, tetapi pada soal ini kita diminta untuk melakukan prediksi atau peramalan ya terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Jadi hasilnya adalah prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X, contohnya 30 derajat, maka Y sama dengan minus 24,38 ditambah 1,45 kali 30 ya. Kali 30. Kenapa kali 30? Karena X-nya di sini 30 ya. Maka hasilnya sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat, maka akan diprediksi akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Kemudian untuk yang kedua, jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, ya, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Jadi di sini yang diperbolehkan untuk si Y-nya hanya 4 unit ya. Berarti Y-nya 4, masukkan ke dalam model ya. Kemudian ini kita ganti Y4, kemudian minus 24,38 ditambah 1,45X ya. Kita pindahkan 1,45 ke arah kiri. Maka harusnya ini minus ya. Tetapi karena yang di sini kan kita pindahkan 4 ke sini juga minus, sedangkan ini tadi minus untuk minus 24,38. Jadi karena di sini kita kali minus, di sini juga kita kali minus, bisalah di sini berubah menjadi positif dan di sini juga berubah menjadi positif. Kemudian tinggalkan X sendiri, berarti tambahkan dulu ini 4 ditambah 24,38 sama dengan 28,38, kemudian bagi dengan 1,45, maka hasil X-nya adalah 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 ya. Ini adalah contoh dari untuk perhitungan regresi linier sederhana. Jadi bagaimana kalau misalnya variabel bebasnya lebih dari 1 ya. Untuk variabel bebas lebih dari 1, maaf ini salah. Ini adalah X1 ya. Untuk variabel bebas lebih dari 1, maka dikatakan regresi linier berganda ya. Model regresi linier berganda adalah sebagai berikut, Y sama dengan alfa, kadang dibuat jadi A ya, ditambah B1X1, ditambah B2X2, tambah BN XN ya, tambah ini seterusnya sampai N ya, tambah BN XN, kemudian ditambah E, ini adalah errornya ya.
di mana Y-nya tadi adalah variabel terikat, kemudian X-nya adalah variabel bebas, alfa adalah konstanta, dan D adalah slope atau koefisien estimasinya. Contohnya seperti ini ya. Penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda adalah penelitian dengan judul. Contohnya, pengaruh ROA, NPM, dan size terhadap return saham ya. Jadi kita ketahui return saham ini dipengaruhi oleh 3, yaitu ROA, NPM, dan size. Jadi di sini variabel bebasnya ada 3, yaitu ROA untuk X1, NPM untuk S2, dan size untuk X3. Sedangkan untuk perhitungannya ya, biasanya perhitungannya menggunakan aplikasi, misalnya SPSS atau Minitab, Excel, dan sebagainya ya. Bisa juga dicari dengan manual, kalau misalnya variabelnya masih 3 ya, bisa dicari dengan matriks, tapi pengerjaannya lumayan lama dan rumit ya. Jadi cukup sekian untuk hari ini.